Perkenalkan, nama saya Teresia Dia, NIM 2210417705, kelas M3. Mata kuliah Manajemen Pemasaran, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Soal manajemen pemasaran, Anda diminta untuk menjadi pembicara dalam acara di suatu perusahaan. Anda diminta untuk berbicara masalah bagaimana pemasaran dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan bisnis. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya berkembang untuk mendapatkan laba. Kegiatan pemasaran dirancang untuk memberi arti layanan dan memuaskan kebutuhan konsumen yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan perusahaannya. Pemasaran merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan masyarakat. Pemasaran melibatkan semua orang dalam perusahaannya yang bekerja untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Orientasi ini semakin disadari sebagai kunci peningkatan manajemen pemasaran untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Perusahaan yang berorientasi kepada pembeli harus memadukan keputusan-keputusan dengan fungsi perusahaan yang lain. Hal ini menyebabkan semakin pentingnya bagi pemasaran dan bagi perusahaan. Sebelum mengadakan pengembangan barang baku, pemasaran perlu dilakukan terlebih dahulu. Penggunaan konsep pemasaran bagi seluruh perusahaan dapat menjunjung keberhasilan bisnis yang dilakukan. Pemasaran sangat penting karena dalam membentuk bisnis, Anda dalam mencapai target perusahaan. Fokus utamanya memang meningkatkan perjualan sendiri termasuk melihat bagaimana kualitas produk Anda. Aspek pemasaran terdiri dari 4 poin. 1. Segmen pasar. Segmen pasar adalah tindakan bagi suatu pasar yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar, segmen pasar yang bersifat homogen. 2. Analisa kondisi pasar. Kondisi pasar digunakan untuk mengetahui kecenderungan konsumen terhadap produk atau jasa tertentu. Sehingga dengan melakukan analisa kondisi pasar, bisnis atau perusahaan bisa memahami kemampuan daya beli konsumen dalam memenuhi kebutuhannya hingga mendapatkan kepuasan. 3. Analisa pesaing. Pesaing adalah tandingan dalam memproduksi produk yang hampir sama atau memiliki daya guna yang serupa dengan yang diproduksi. Sehingga dengan analisa pesaing ini bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu produk yang dihasilkan, sehingga bisa menentukan strategi pemasaran yang tepat terhadap produk atau jasa yang disediakan, sehingga bisa melakukan inovasi yang tepat terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. 4. Strategi promosi. Promosi harus memperhatikan strategi promosinya. Biasanya, strategi promosi yang dilakukan bisa dengan memberikan promosi-promosi khusus di hari tertentu. Promosi pembelian ekstra, promosi kualitas produk, atau promosi kegunaan tertentu, dan sebagainya. Dan promosi ini bisa dilakukan dengan iklan
di media ataupun di media sosial, dan juga menyebarkan prosedur-prosedur. Terima kasih.